Sony baru aja menggembarkan orang-orang dengan mengeluarkan kamera mirrorless full frame yang punya global shutter. Jadi sebenarnya global shutter ini apa, kenapa ini penting, dan sangat menarik. Biar jelas kita harus bahas sedikit rolling shutter dulu. Nah, rolling shutter ini sendiri tuh sebenarnya di film dan di kamera digital sekarang tuh jelas beda ya. Yang kita bahas yang ada di kamera digital sekarang aja ya. Dengan anggapan kita mau nge-shoot di 25 frame per second dan shutter speed 1/50. Mungkin kita udah familiar dengan istilah rolling shutter, karena kebanyakan kamera digital sekarang ya pakainya shutter ini. Anggaplah ini tuh sensor kamera kita ya. Di sistem shutter ini sebenarnya kamera kita tuh ngebaca gambarnya kayak dari atas ke bawah gini. Kayak ngebacanya per garis horizontal gitu. Seberapa cepet? Nah, kalau itu balik lagi tergantung sama sensor kameranya. Ada yang cepet dan ada yang lambat. Di kamera yang rolling shutternya itu lambat, itulah kenapa kita suka lihat benda yang harusnya lurus pas kita gerakin kameranya kok agak bengkok. Sekali lagi anggaplah ini sensor kamera, ini ada benda lurus nih depan sensor. Pas kamera kita lagi ngebaca, belum selesai ngebaca kita udah gerakin. Nah, jadi bendanya harusnya lurus, jadinya kebacanya itu bengkok begini kan. Dan sebaliknya juga berlaku. Kalau kamera ini statik, nggak bergerak, terus ada benda lurus cepat ini bergerak, set, ini ngebacanya secara begini, dia gerak-gerak-gerak, nah kelihatannya jadi agak belok begini. Jadi semuanya berhubungan dengan cara rolling shutter itu bekerja dan seberapa cepat rolling shutter itu sendiri. Itu juga alasan kenapa kamera yang rolling shutternya rendah, yang cepat gitu ngebacanya, itu paling kamera kayak A7S3 atau Sony FX3 yang sensornya bukan sensor dengan megapiksel yang tinggi. Mereka tuh sekitar 12 megapiksel. Pas banget ya tuh buat nge-shoot 4K kan. Jadi kurang lebih itu penjelasan rolling shutter secara simple. Mungkin itu penjelasan yang agak simplified, tapi harusnya cukup jelas ya cara kerjanya kayak gimana. Sedangkan kalau kita bandingin sama global shutter, anggaplah ini sensor kamera kita ya. Dia tuh ngebaca gambarnya langsung. Jadi seluruh pixel di sensor ini bakal ngebaca gambarnya bareng-bareng. Jadi nggak bakal ketemu tuh masalah yang kayak gambarnya kok agak bengkok, gambarnya nggak lurus, kok agak jelly-jelly gitu. Itu semua nggak bakal ada. Dan beda lagi sama motion blur. Motion blur tuh bakal tetap ada ya, jadi jangan panik. Global shutter ini sendiri juga sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, karena memang udah ada di kamera cinema kayak Arri, Red, yang harganya kebetulan sangat-sangat tidak terjangkau sama kita-kita ya. Itulah alasan kenapa ini terobosan yang sangat menarik dari Sony. Sony ngebawa fitur yang biasanya cuma ada di kamera cinema high-end begitu ke kamera mirrorless full frame mereka. Kalau kita ambil contoh dari Sony A9 Mark III yang baru launching, dia tuh jadi bisa punya shutter speed sampai 1/80.000. Dan itu sampai 1/80.000 itu dia bisa nge-sync dengan flash kamera. Ini karena global shutter itu tadi. Kalau nggak kita bakal ketemu yang garis-garis itu loh, pasti pada pernah ya. Nah ini kita nggak bakal ketemu masalah-masalah kayak begitu. Lalu dia bisa foto sampai 120 frame per second. Bayangin, berarti itu gambar-gambar 6K, 14 bit, RAW, sampai 120 frame per second. Sekali lagi coba dengerin. Gambar 6K, 14 bit, RAW, 120 gambar per detik. Magic. Itu mau dipakai jadi video pun juga sangat lebih dari cukup ya, 120 gambar per detik ya kan. Cuman ya memang berarti nggak ada motion blur-nya aja ya. Untuk video jelas nggak bakal ada jello-jello efek kayak gitu ya. Dan yang sebenarnya bikin menarik juga, ini tuh kayak statement dari Sony nggak sih? Kalau mereka tuh akan mengembangkan sensor global shutter ini. Dan bikin kita sangat penasaran apa yang bakal Sony lakuin ke depannya. Karena inget seri A9 ini kan bukan seri flagshipnya Sony ya. Ini lebih ke untuk yang fast pace ya. Mungkin untuk foto sports, foto wildlife, ya untuk yang butuh cepet-cepet lah fast pace. Yang flagshipnya itu seri A1-nya. Yang bukan flagshipnya aja begini, apalagi yang seri flagshipnya nanti kan. Dan kalau kita perhatiin dari kebiasaan Sony nih, mereka nih nggak tanggung-tanggung sama sekali gitu loh. Dalam artian gini, mereka tuh nggak ragu gitu loh. Setelah bisa, mereka akan memberikan fitur-fitur tercanggih mereka ini ke kamera yang lebih ke bawah-bawahnya ke depannya. Jadi sebagai contoh kita lihatlah kamera Sony Alpha 6700 nih sekarang. Itu literally kan semua teknologi tercanggih Sony tuh ada di kamera itu ya kan. Jadi ya mari kita lihat aja ke depannya bakal gimana seri FX dan seri Alpha dari Sony. Karena ini sangat menarik banget.